pertama yaitu pada daun monokotil. Pada gambar dapat kita lihat ada beberapa bagian jaringan tumbuhan yang terdapat pada daun monokotil seperti epidermis, mesofil, stomata, floem, dan xilem. Dalam daun monokotil, epidermis berfungsi untuk melindungi seluruh jaringan di bagian dalam tumbuhan dari kerusakan. Kerusakan yang dimaksud yaitu pada jaringan dalam tumbuhan, antara lain hama dan kerusakan mekanik. Yang kedua yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun monokotil terdapat dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam dari tanah, sedangkan untuk floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang ketiga yaitu bagian mesofil. Mesofil berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang keempat yaitu stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2. Selanjutnya pada batang monokotil. Pada batang monokotil terdapat beberapa jaringan. Dapat kita lihat pada gambar yaitu ikatan pembuluh, epidermis, parenkim, dan floem dan xilem. Berdasarkan gambar pada daun monokotil, floem dan xilem memiliki fungsi yang sama, yaitu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan untuk mengangkut air dan garam dari tanah. Sedangkan untuk parenkim berfungsi sebagai gudang penyimpanan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Selanjutnya ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh di sini berfungsi untuk mengangkut air, zat hara, dan hasil fotosintesis. Selanjutnya akar monokotil. Pada gambar dapat kita lihat bagian-bagian jaringan tumbuhan yang terdapat pada akar monokotil, seperti korteks, endodermis, stele, dan xilem, floem, epidermis, dan endodermis. Pada akar monokotil ini, korteks berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan endodermis berfungsi untuk mengatur masuk garam mineral ke dalam stele. Sedangkan untuk stele tersendiri berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan serta sebagai alat untuk memperbesar batang. Untuk xilem, floem, dan epidermis sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya daun dikotil. Dapat kita lihat pada gambar terdapat beberapa jaringan tumbuhan yang ada pada gambar, seperti mesofil, kutikula, stomata, sel penjaga, xilem, dan floem. Mesofil merupakan jaringan dasar yang berisi banyak kloroplas dan banyak ruang-ruang antar sel. Sedangkan untuk kutikula berfungsi untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Sedangkan stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2. Selanjutnya pada batang dikotil. Pada batang dikotil terdapat beberapa jaringan seperti jaringan epidermis, xilem dan floem, korteks, berkas pembuluh, dan kambium. Untuk epidermis berfungsi untuk melindungi seluruh jaringan di bagian dalam tumbuhan dari kerusakan. Untuk xilem dan floem sama dengan fungsi sebelumnya, yaitu untuk mengangkut air dan garam dari tanah dan mengangkut hasil fotosintesis. Untuk korteks tersusun oleh sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Selanjutnya akar dikotil. Pada gambar dapat kita lihat bagian-bagian yang ditunjukkan oleh panah yang berisi tentang macam-macam jaringan yang terdapat pada akar dikotil seperti korteks, endodermis, perisikel, xilem, dan floem. Korteks pada akar dikotil berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan.
Korteks ini dibangun oleh sel-sel parenkim berdinding tipis. Selanjutnya endodermis. Endodermis berfungsi untuk mengatur masuk garam mineral ke dalam stele. Selanjutnya perisikel. Perisikel berfungsi untuk menghasilkan akar lateral. Perisikel, lapisan sel yang tepat berada dalam lapisan endodermis. Untuk xilem dan floem sama fungsinya dengan sebelumnya, yaitu untuk mengangkut air dan garam dari tanah dan untuk mengangkut hasil fotosintesis.